Menurut bawangnya atau bawangnya yang harus menurut kita? Bawangnya yang menurut kita, Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu, Gus, Pak Ustadz nanti sampai di rumah, kalau jenengan bawangnya suruh menurut kita. Pada saat dia di tanaman dan mau mupuk nggak ada uang, cukup dibilangin. Orang duwe-duwe. Maaf, belum punya uang. Makanya begitu maksud saya. Nah, Jadi ketika itu pemerintah akan hadir. Pemerintah. Pemerintah akan hadir. Itu Masuk. maksud kepentingan kami, Pak. ya oke lah. Nah, kalau bisa, ini selalu pemerintah ini, orang ini, beliaunya ini. Karena kita warga negara yang baik. Ya. Harus kritis lah. Bahkan warga negara yang baik itu adalah mendahulukan kewajiban daripada hak. Siap. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor Sekian Tahun Sekian. Siap, kalah. Kalah wes. Kalah wes. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita melakukan budidaya yang perlu kita ingat adalah sifat fisik, biologis dan kimia tanah. Ini yang harus kita perhatikan. Sifat fisiknya diantara sejauh mana keberadaan organik di dalam tanah kita. Karena organik itu merupakan fisik yang harus kita penuhi di dalam tanah. Sifat biologis yang mana di dalam tanah itu ada jasad renik yang hidup. Apa? Di tanah itu ada jasad renik yang hidup itu apa? Mikroba. Mikroba atau pengurai, dia yang memproses pupuk kita. Tidak ada lain, dia akan hidup dan berkembang dengan baik apabila organiknya ada. Tanpa kalau nggak ada organiknya, otomatis dia bagus-bagusnya dia itu kurus atau tidak berkembang. Ironisnya kalau mati, ini yang ada Langsung lapar. ya kurang organik. Nah, itu sifat biologis. Sifat kimianya berarti di dalam tanah harus ada N, P, K dan lain. Kesemuanya itu adalah merupakan sistem yang harus kita lakukan dan tidak boleh terputus. Makanya tadi ini bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena apa? Walaupun Bapak A menggunakan dengan sendiri tidak pakai, ya sama juga nggak akan ngefek. Nah, jadi untuk diri wajib bagi kita, nggak boleh diri teman. Nah, selama ini kita selalu memperlakukan kimia yang selalu ditambah. Apa yang terjadi? Selama ini Bapak memupuk kimia, apakah respon tanaman terhadap tanaman kita itu nampak? Sering kita melakukan pemupukan tapi hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Karena apa? Di situ mikrobanya tidak berkembang, tidak berfungsi. Mengapa? Karena organiknya tidak pernah diberi. Ini yang sangat sebenarnya merupakan kepentingan ataupun suatu kebutuhan yang harus kita pikirkan. Jadi sekarang kalau kita mengandalkan kalau kita punya uang banyak, siap pupuk kimia tinggi pasti selesai, belum tentu. Dan rata-rata saudara-saudara kita itu bisa kita ingatkan kalau sudah mentok, ibarat orang sakit sudah terkena komplikasi, itu dia baru sadar. Contoh saja, nggak ubahnya diri kita. Kalau uang kita masih banyak, kalau nggak dokter spesialis dia nggak mau. Tapi begitu sudah nggak punya uang, walaupun kunyit diperes katanya hebat, ya enggak? Inilah yang harus kita sadari. Yang sebenarnya organik itu ibarat jamu, selalu kita beli walaupun kita tidak sakit. Yang lebih parah lagi, saat kita menanam ada masalah kekurangan nutrisi, diponisnya dia kena penyakit. Terjadi nggak di tempat Probolinggo bawang kita itu umur 22 hari pucuknya kuning? Oh banyak.
Nah berarti ini sifatnya sudah umum. Asam. Berarti apa? Karena kita ada masalah. Mengapa di saat umur 1 sampai 20 hari tidak ada masalah? Karena dia masih mengandalkan nutrisi dari umbi. Setelah dia mau mencari di dalam dari tanah, begitu tanahnya bermasalah, dia teriak sebenarnya, "Hei, saya kurang A. Hei, saya kurang B," dengan ditengarai warna pucukku. Ternyata kita salah menganalisa. Dikiranya dia penyakit, bawakan fungisida. Itu ibaratnya anak kita itu nangis sebenarnya kurang makan, kita ajak ke puskesmas. Selesai enggak? Enggak selesai, mestinya diajak ke warung. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi selama ini kita terjebak di situ. Apalagi mohon maaf, dengan majunya teknologi, ini ada penjual pestisida nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Itu masa Ada, saya organik saya. Tapi bukan saya itu jangan itu memakai, tidak. Pakailah dengan cara bijaksana. Kecamatan Orasi organik semua. Nah, contoh ini Bapak, kalau saya melihat penggunaan herbisida sekarang sudah mulai over. Iya enggak? Semoga saja Probolinggo enggak. Herbisida sekarang penggunaannya sudah tidak terukur. Overdosis yang akhirnya apa? Keragaman mikroba di dalam tubuh kita banyak yang mati. Nah, gambaran masalah tanah ini saya untuk pancing diskusi panjenengan semua nanti, agar nanti panjenengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang boleh diketahui. Ya karena ini masih dalam rangka proses pembagian kopi, silahkan dicukupkan dulu. Biar nggak salah paham. Makan kasih kopi dulu, makan kasih kopi. Daripada diskusi mikir kopi, lebih baik ngopi mikir diskusi. Enggak, kopi dulu. Dengan buatan nggak usah sungkan-sungkan. Tadi disampaikan oleh Pak Kabit, apa yang kita lakukan di sini akan kita sampaikan sesuai yang ada di sini. Monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Pak. Karena banyak Hasan saya kasih tambahan Hasan MD. Hasan MD itu Hasan Madun Pak. Biar tak bingung. Yang saya tanyakan begini Pak. Kalau masalah dari segi pembiayaan dan perawatan insya Allah sama persis kayaknya. Yang saya tanyakan itu satu cuma yang paling parah itu di janda pirangnya Pak. Itu sampai kewalahan kita kemarin. Sampai yang ngorengi punya saya itu angkat tangan. Apa goreng itu? Goreng itu apa? Yang ngerawat sampai angkat tangan itu padahal sudah saudara saya. Loh, ini saya modal besar yang kita tanamkan kok sampai sengkak kayaknya malas karena tak sumbut katanya kalau ngorengi, kalau ngerawat bawang seperti itu. Tanaman kumannya kalau kata Probolinggo teman kuman, kalau sini janda pirang kan. Jadi sampai saya turun sendiri kemarin ke lapangan, turun sendiri. Langsung saya turun sendiri, pakai tangki sendiri saya barengi. Kenapa? Sebenarnya yang saya rasakan sebetulnya dari keyakinan rawat bawang ini. Janda pirang itu mulai kena umur 15 tahun itu Pak Doni tahu ke lapangan, hampir kena tidak bisa rawat. Dari segala segi kayak apa itu? Kemenyan sudah. Bukan, minyan itu kayak kayak wipol itu kan keras.
Wipol, mamalimu na ba lagi jadi biasa sudah. Wipol WC. Hah? Loh, saya serang itu 50 kali hantaman per tangki. Saya mati besoknya peton. Aduh, bingung. Gosong. Kata saya, pas mati kata saya. Itu tidak mangkuman. Dari segala segi obat, aku sampai mukanya banget. Memang kadung parah, tidak ketemu sama saya. Nah, akhirnya saya cari petunjuk. Siapa tuh petunjuk? Ya itu, pertanyaannya kalau jangan dulu langsung ke pertanyaan. Saya ceritakan. Nah, pertanyaannya malah jadi langsung saya kasih petunjuk, cari-cari orang kuno, makanya ada petunjuk belutas putih. Belutas putih itu kita lecur, difermentasi selama 1 minggu, kita semprotkan dan ditaburkan lagi. Itu agak mending. Kan kita yakin. Nah, kalau di sini itu apa penanganannya? Kalau ada yang lebih ampuh akan janda pirang itu. Kalau dari segi ulat, wah beres sudah. Dari janda pirang itu toh sudah. Nah, saking janda orang, nggak apa itu janda pirang ini. Nggak kuat saya. Apa mungkin ada yang lebih ampuh di sini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Jadi kalau di sana itu udah janda pirangnya banyak. Kalau di sini mah apa nih banyak? Dilamar aja jandanya. Jadi gini, kalau kita mau mengendalikan sesuatu, berarti kita harus kenal siapa dia dulu. Siap. Kalau sudah kenal siapa dia, bagaimana karakternya? Setelah kita tahu karakternya, berarti kita harus tahu celah di mana dia punya kelemahan. Jadi ibarat orang bertinju, tidak asal kita karena kuat langsung pukul. Jadi kita harus punya strategi. Kapan kita harus double cover, kapan kita harus menyerang. Menyerang pun pakai strategi, pakai jab apa uppercut. Nah itu pun harus pakai. Di dalam bahasa pertanian mungkin kita tahu. Kalau sementara ini janda pirang itu dari apa? Artinya apa sih dia? Dia adalah golongan triktabaji. Dia pekerjaannya atau meraut dan menghisap. Di mana dia? Jadi kebiasaannya kalau sudah kenal kebiasaannya di mana? Kalau dia sudah dalam populasi tinggi dan dia sudah bertelur, dia akan bertempat di ketiak. Di sini. Lencapan. Sudah tahu Mas Hasan ya, di sini. Sementara sebenarnya pengendalian untuk yang namanya trik itu sebenarnya sejak dia masih kecil, kalau di situ daerah endemis berarti sudah ada trik. Mengendalikan yang lebih aman pada saat dia masih dewasa, dalam arti berterbangan di lahan atau di daun bawang. Sebenarnya kalau kita mengendalikan dengan cara itu, dengan bahan aktif yang murah itu sudah bisa. Contoh, bisa jangan risotin, jangan. Golongan peritroid jangan, karena peritroid itu punya dampak satu, mempercepat kekebalan terhadap hama. Ini kalau nggak teman itu nggak tahu. Siap. Ininya habis kemarin Pak. Jangan golongan peritroid karena mudah kebal. Dan dia mempercepat daya tetas telur. Menambah imun berarti ya. Iya. Nah, saat itu cukup kita beri golongan BBMC, itu sudah mampu sebenarnya. Misal Golongan basah. Kalau golongan BBMC itu ada mati kalau yang masih berterbangan di daun, masih dewasa. Namun apabila dia sudah bertelur dan menunjukkan kelompok di sini, berarti kita harus lihat atau mengetahui bagaimana cara kerja daripada racun yang kita gunakan. Tapi kalau Fitpol saya nggak bisa merekomendasikan.
Karena menggunakan fitball berarti dalam posisi puncak. Puncak bingungnya. Stres sudah. Bingung. Cara kasarnya stres. Minum orangnya. Modalnya habis sudah. Sudah tahu fitball itu untuk yang ada di belakang. Kok dipakai semprot bawang. Kalau hitam ya jangan salahkan produk. Ini karena apa Bapak? Pada saat dia itu masih sudah bertelur dan berkelompok itu dia di sini. Kita harus tahu cara kerja pestisida kita dulu. Cara kerjanya berarti ada apa? Cara kerjanya pestisida itu ada apa? Kontak, sistemik, ada yang lain, tapi ini bicara kontak dan sistemik. Kalau kita berbicara kontak, berarti harus kena serangganya. Kalau dia menyelinap di sini dan kita menyemprotnya biasa saja seperti biasanya, mungkinkah ini terkena? Ya kan? Karena dia menyelinap di ketiak daun. Kalau kita menggunakan racun yang sistemik, berarti jumlah racun yang masuk di dalam tanaman ini harus punya daya bunuh terhadap serangga ini. Kalau kita nyemprotnya seperti biasanya sambil cepet-cepetan, ya otomatis jumlah racun yang masuk di sini tidak punya daya mematikan terhadap serangga. Bisa diterima ya? Siap. Namun seandainya kita sebelum melangkah ke pestisida, bisa kita menggunakan siasat di antaranya satu, mungkin jenengan nanti juga bisa menggunakan refugia yang seperti di tempat saya. Silakan ya, tanam bunga, walaupun yang penting jangan tanam bunga desa ya. Tanam bunga-bungaan yang memperindah lah. Silakan, atau mungkin pakai tomat, itu bisa sebagai refugia. Jadi tanaman produktif bisa untuk kita gunakan. Nah, selain itu kita bisa menggunakan yang golongan pestisida nabati. Sudah kenal pestisida nabati? Pestisida yang dibuat dari daun-daunan yang tidak disenangi oleh serangga. Contoh, daun nimba. Ada lagi daun bintaro, silahkan gunakan. Semakin jenengan sering menggunakan, Pak, insya Allah dia tidak kerasan di situ, enggak senang. Karena dia tidak membunuh, tapi dia mengusir. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau memang ada di sana agen siayati, yang efektif adalah golongan metarisium. Sudah kenal metarisium? Ya. Mungkin nanti bertanya sama PUPT. Mas Gilang. Ayo kita terang Mas Gilang ini. Bisa menggunakan Ayo bertanggung jawab. metarisium, bisa menggunakan Bacillus thuringiensis. Itu bisa. Nah, itu dengan gunakan, Pak, insya Allah lahan kita lebih aman. Pada saat saya melakukan tanam di MTS, manajemen tanaman sehat, saya hanya mengandalkan itu. Alhamdulillah sampai panen saya tidak pakai pestisida. Bahkan kemarin ada magang 20 anak pemuda tani tanpa menggunakan pestisida lagi. Sampai anak-anak itu bertanya, gimana Bapak kok tata istilahnya? Karena apa? Pertama ada niat dan keyakinan. Iya. Tadi karena keyakinan itu kombinasi kombinasi. Yakin tidak panen. Yakin nggak panen. Tidak panen. Nah, yang penting jangan yakin pakai fitball loh ya. Nah, jadi ini Pak, Kosong. janda birang dan lakukan penyiraman selama air di situ cukup menjelang malam sore. Biar kelembapannya bertambah. Karena apa? Dia akan cepat berkembang apabila dalam posisi panas. Kok panas.
dan dia akan berupaya berkumpul dan melakukan aktivitas itu malam itu pada saat kalau nanti sore sudah kita gebyur istilahnya disiram. Pak, insya Allah ini tingkat resiko perkembangannya akan mudah ditekan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jurus. Berarti bertani itu harus banyak strategi. Lakukan petani itu seperti Suzuki. Inovasi tiada henti. Ini penting. Jadi petani itu tidak cukup gini aja cukup. Tidak. Itu harus selalu karena apa yang namanya teknologi pertanian. Di mana kondisinya berubah, strategi kita pasti berubah. Nggak ada seperti NKRI kalau bertani. Kalau NKRI kan harga mati. Kalau bertani enggak. Situasi rubah, kondisi pasti kita lakukan ada perubahan. Harus menyesuaikan dengan dulu nggak ada jaga pirang. Sekarang sedemikian rupa. Dulu nggak ada liliomisa. Sekarang liliomisa juga sudah menjadi hama yang dominan pada bawah. Jadi Bapak, nanti seandainya jenengan lakukan untuk janda pirang, diantaranya satu kita harus strategi satu, gunakan dulu pestisida nabati. Sekali tempo menggunakan insek yang murah tadi yang tadi. Tapi biasanya rata-rata kita itu selalu, kalau saya amati banyak saudara-saudara kita, banyak jenis dianggapnya lebih mujarab. Mungkin karena stresnya tadi, pestisidanya apa yang dibilang teman dimasukkan semua. Bila mana perlu satu tangki 4 sampai 5 jenis. Kadang nggak dilihat bahan aktifnya ternyata sama. Oh, saya yakin kalau Probolinggo nggak ada ini yang seperti itu. Maksudnya nggak ada yang aku. Sok kabeh. 5 jenis jadikan satu. Kadang ngadunya pun semua masuk. Waduh. Sudah tidak menggunakan ukuran EC ataupun berapa mili. Ukurannya satu botol jadi berapa tangki. Ya enggak. Inilah yang kadang maunya kita menyelesaikan masalah ternyata malah nambah masalah. Biasa kepegadaian itu, Pak. Nah, itu Pak Hasan ya. Ya, Pak. Nanti bisa disimpan nomor HP saya, sewaktu-waktu ada sesuatu bisa kita boleh. Saya siap selama pas kalau dengan telepon saya seperti ini biasanya saya diamkan dulu, nanti setelah itu baru saya telepon balik. Kalau WA tulisan, jenengan saya bukanya sore. Oh gitu. Berapa Iya. di mana, Pak? Ya kan saya di sawah. Udah bawa HP. Saya aktivitas, kadang begitu ada HP bunyi, WA masuk, dibuka hanya Mas Tamam ini, foto ini ditulis Mbak waktunya ngopi. Juragan nih, Pak. Juragan. Iya, beliaunya sering berinteraksi dengan saya. Dia selesai ke sini. Sering main ke sini. Nah itu Pak Hasan. Jadi kita dengan adanya kemajuan teknologi berarti bukan kita meninggalkan sesuatu yang dulu sudah ada yang sebenarnya itu tidak kalah. Belum tas pote, Pak. Belum tas foto ya? Ya, apa itu? Belum tas itu tapi sih putih. Daun luntas. Yang putih, Pak. Varietas yang putih, Pak. Oh yang putih. Ada yang Silakan. hijau. Kalau memang itu dianggap bisa sebagai pestisida nabati silakan. Celok kelasan belum tas pote. Tapi tanang sampai beton. Dari bingung udah ya, tadi tutup. Ini kok cek tangan ada tangan beton. Bingung wes. Ya, karena apa? Kepanikan. Ampun, belum tas putih. Itu. Monggo dimanfaatkan ini. Saya tidak jarang Pak. Jadi pestisida itu memang benar-benar saya alternatif terakhir. Selama perlu saya bantu. Ada lagi Pak yang saya tanyakan? Ya, nggak apa-apa. Lupa ini penting ini untuk petani Probolinggo. Ya. Yang saya tanyakan plasi bahkan berapa dengan plasi per 1 kintalnya? Dalam bentuk gerayung ya? 2 kilo. Dalam bentuk gerayungan, dalam 1 kilo Gerayung. kalau di kota itu per
kisaran sampai 16 sampai 17. Ya. Aduh, itu Pak Kat, mohon maaf ya. Tunggu dulu, belum selesai Pak Kat. Ini kalau harga mahal susah-susah senang. Ya. Iya, susah-susah senang Pak Kat. Senangnya harga mahal, senangnya inflasi Pak Kat. Jadi nimbang itu susah-susah senang. Senangnya di harga, senangnya di beras. Sampai 34 kalau dari proses. Kalau diproses 32. Itu per 2 kintal. Berarti 1 kintalnya 16 sampai 17. Itu barangkali ada solusinya dari Pak Kabit. Dan barangkali pemerintah kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya ke provinsi sudah 2 kali. Barangkali ada solusinya untuk petani untuk menjembatani dengan inflasi. Karena sangat petani sangat berat sekali inflasi seperti itu. Kemarin sudah saya kesepakatan di tahun 2023. Saya tahu dikumpulkan semua pedagang besar termasuk Jimar itu sudah sepakat diminta 10 pemerintah kabupaten per 1 kintal. Akhirnya tidak mau pedagang besarnya Jimar dan yang lain minta 12,5. Itu sudah deal dalam 2 kintal berarti kan 25 ya. Itu sudah deal. Ternyata tidak sampai 2 bulan dilanggar lagi. 27, 28, 30, maksudnya 16, 17 gitu. Dilanggar lagi. Dan sampai sekarang ini masih belum terpecahkan ini di tingkat petani. Jadi kata tadi meskipun panen susah-susah senang. Gitu. Terima kasih Pak Kat, barangkali di sini berapa? Biar Pak Kabit tahu itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Kabit, mohon maaf. Jadi di sini itu kayaknya refaksi kalau di sini. Potongan. Mau itu konsumsi, mau itu benih. Kalau benih kecuali kalau terlalu mahal itu biasanya sekintal itu sekilo. Naik mahal. Kadang tidak ada. Istilahnya jenengan beli 1 kintal nanti dihitungnya 99. Kalau ideal di angka 35, 40 biasanya per 1 kintal 2 kilo. Konsumsi pun seperti itu Pak. 1 kintal potongan 2 kilo tapi sudah dalam bentuk rogolan. Sudah dalam bentuk rogolan, sudah dirogol. Kalau di sana berarti kan masih sama daun. Nah, berarti Bapak perlu melakukan kajian per 1 kilo sama daun itu kalau dipotong jadinya berapa. Jadi nanti Bapak bila mana perlu beberapa sampel Pak. Tiap 10 kilo setelah dirogol jadi berapa? Itu sebagai pembelaan atas dasar. Nah, ya kalau memang susunya 15 mau bilang apa lagi? Memang ternyata dari pihak pembeli memang kenanya 15. Tapi kalau memang kurang perlu dihitung bersama. Seperti itu. Tapi kalau di sini mau itu konsumsi, mau itu benih, rata-rata per 100 kilo adalah 2 kilogram. Jadi sudah umum, tanpa ada perintah sudah pasti. Kalau yang ikatan jual kondi udah kering juga 2 kilo sama. Tapi rapi. Tapi sudah diikat rapi loh Pak. Diikat rapi. Sama di sana. Nah, diikat seperti itulah. Nah, seperti itu. Ya. Sama Pak. Nah, kalau sudah seperti ini Ikatnya nggak seperti itu. Iya, sama prosesnya seperti itu. Enggak. Digelung. Oh iya digelung. Kalau di sini kan rapi. Rapi kalau. Kalau ini enggak. diginikan nanti ini 2 ikat dijadikan 1 Iya. Nah, dirapikan. Nah itu tetap 2 kilo Pak. Nah sini Bapak. Ya. Suruh sana mari ke sana. Kita berboring dong. Dan lagi Pak, bedanya di sini dengan di Probolinggo itu ada istilahnya suatu apa ya? Di sana itu tidak semudah setiap pedagang datang. Ya enggak? Di situ pasti ada bos-bos yang sudah Mengapor. di situ. Jadi sengaja enggak, Pak. Bapak begitu mau beli bawang, mau ke sawah sendiri, milih sendiri, negosiasi sendiri, enggak ada masalah.
Bedanya di situ. Kalau di sana kan ada istilahnya perantara. Datang sendiri kenakan dagangnya apa kan? Datang sendiri. Kalau ada perantara paling dikasih 200, 100 itu perantara yang menunjukkan itu. Oh gitu. Wah. Iya. Berarti kalau pedagang sini langsung lahan nggak apa-apa ya? Oh kalau enggak apa? Oh ya berarti bocoran ya. Kan enggak punya hutang. Oh enggak, ya kalau punya hutang oh ya orang. Insya Allah enggak. Nah, jadi di sana informasinya ini benar salahnya saya nggak tahu. Kita itu kalau di Probolinggo nggak semudah di Nganjuk. Ini yang kayak Luani. semoga. Luani teman-teman. Semoga aja nggak benar. Ya mungkin dagangnya bisa tidak ada saingan. Ada yang berarti. Keliling gue nanti ada rujak Probolinggo yang gini nanti. Iya. Berarti nanti ya kalau ke sana coba salah tuh. Kamu gue ini Kalau di Nganjuk relatif bebas. Kalau pasar nanti sampai dikasih janda rambut basah ada. Ya gitu bahasanya. Jadi di sini itu sudah umum dan sudah menjadi seakan-akan sudah turun temurun. Sudah bapak saya sampai sekarang itu berjarak setiap 1 kintal potongannya 2 kilo. Tapi harganya Sama aja, sendiri loh. pasar sama. Ya, sama 2 kilo. Di pasar pun umum. Anu bae dah ya, tegang Nganjuk dah salah. Lah, boleh jerakan Probolinggo kan nak ya. Boleh jerakan Probolinggo. Ini bos Api ini tidak ada apa-apa, bos Api bisa mengangkat ini. Ya, beliau harus bersuara. Tak tambahi Pak Guru. Tapi Pak Guru itu harganya paling tinggi sendiri di sektor nasional Pak Guru. Probolinggo ya. Karena pedagang Jogja ketika belanja ke Probolinggo tidak kuat harganya. Itu. Karena memang super semua. Probolinggo diakui bakul-bakul nasional itu harganya paling tinggi sendiri dengan antara kompetitor lainnya. Kualitasnya bagus mas, dan amat pedes. Ya nggak tahu kualitasnya, mungkin sudah menguasai pasar sendiri ya mungkin Pak Guru ya. Ya, itu sudah pasti karena jujur kita harus objektif. Probolinggo itu saya apresiasi dengan mempertahankan jarak tanam jarak. Otomatis dia punya potensi mendapatkan umbi yang lebih besar. Makanya kalau Nganjuk dapat informasi dari Probolinggo itu sekarang 25 paket. Kamu ya jangan mimpi seperti Probolinggo. Namamu aja sudah nggak sama dengan 15.000. Probolinggo. Kalau Probolinggo 25, di sini 17. Itu umum. Karena apa? Size-nya beda. Dan saya akui memang biru lancor Probolinggo itu punya kelebihan warna. Saya akui. Ya, warna pedes bahkan ya. Oh, kalau pedes sama. Oh sama. Pedes tajuk Pak. Kau orang lebih sehat sana. Kalau merahnya memang merah, biru lancor. Saya akui. Caranya Lebih sehat sana, apalagi dikasih kopi, dikasih bawang. Memang biru lancor itu satu punya size lebih besar karena di sana juga jarang. Yang kedua warna lebih merah. Yang ketiga keseragamannya lebih dominan. Probolinggo memang beda. Jadi kami akui kalau Probolinggo itu harganya lebih unggul. harganya paling unggul sendiri Probolinggo. Ada lagi monggo. Siap. Di Pak Edo kita kopo. Akad kan jadi tuan rumah MTS ya? Siap. Saya ada di sini juga. Nengok pengetahuan-pengetahuannya. Jadi kan saya pengen aja Pak, pengen tahu bukti dari MTS itu sendiri. Mulai dari awal itu dengan pakai apa aja sampai panen itu dan apa. Terus yang terakhir juga dokumentarisio dan dengan dokumentarisio dapat dari isolat. Ya dari sholat yang kita ruangan. Nah itu nanti perbanyaknya gimana? Apakah sama dengan tipe Mas? Oke. Terima kasih. Kemarin memang di sini ada MTS, itu bukan madrasah sanawiyah, bukan ya. Itu manajemen tanaman sehat. Yang mana saat itu pertama yaitu bagaimana kita menyadarkan petani dalam penggunaan
pupuk organik. Alhamdulillah kemarin dalam satu hamparan 10 hektar itu kami berikan kompos 10 ton per hektar gratis. Sampai segitu. 10 ton per hektar gratis. Kita serahkan untuk 10 hektar. Jadi 100 ton kita bikin. Dan di situ memang menampakkan hasil yang bagus, diantaranya fitur tanaman, produksinya dan lain-lain. Dampaknya Pak, alhamdulillah kesadaran petani sekarang di dalam menggunakan organik semakin bertambah. Ya memang harus ada gebrakan seperti itu. Penekanan petani dalam penggunaan pestisida sudah istilahnya terukur. Yang dulunya asal-asal yang penting banyak, insya Allah bagus, tapi dari materi pada saat di ATS kita pahamkan dampak mencampur seperti apa, akhirnya bisa dalam situ. Adapun akhir saya dimetarisir, kebetulan kami mendapatkan isolatnya dari Tulungagung. Ya, kebetulan dari Tulungagung yang kembangkan di kita sendiri, termasuk tadi di sawah ada apa? Tong yang besar-besar itu saya bukan pengembangan yang satu trichoderma, yang satu likanisium. Likani mirip dengan metarisium, tumbuhnya bisa. Jadi bahannya pakai rebusan kentang Pak. Kita pakai rebusan kedelai Mas, bekas rebusan kedelai. Ya lebih murah. Karena di sini ada pengrajin ya, jadi kita manfaatkan, kita lakukan istilahnya menggunakan itu apa? Yang untuk sterilisasi apa ini? Bukan ozonizer itu dicopnya setengah jam itu untuk mensterilkan media. Bukan otot. Oh, foto jenenge setengah, aku lali bahasanya. Ozonizer kalau nggak salah. Jadi kita tancapkan di situ, itu akhirnya media itu dalam waktu setengah jam insya Allah sudah steril. Ada itu, bahkan saya sudah beli di tempat di bawah bendahara saya untuk alatnya. Setiap saya mau mengembangkan pakai itu agar steril. Itu kita dalam 200 liter menggunakan kisaran 15 isolat. Alhamdulillah kemarin diterapkan teman-teman yang lain juga efektif. Jadi itu aplikasinya saat pengolahan tanah Pak, bukan saat bawang itu di tanah. Ada tanah bawangnya pun nggak apa-apa. Iya, karena dia kan bisa mematokin pada serangga. Metarisium. Kelebihannya metarisium, cuma metarisium memang lebih kuat dibanding Beviria bassiana. Oh ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu saudara sekalian, selama kita di dalam penggunaan pestisida itu nggak berlebihan, Pak, insya Allah yang namanya agensi hayati itu ada di lahan kita. Cuma karena sering terkontaminasi penggunaan pestisida, terutama fungisida yang berlebihan, karena rata-rata golongan metarisium, Beviria bassiana itu semuanya dari jenis jamur, Pak. Akhirnya karena kita sering menggunakan fungisida itu banyak yang mati. Jadi keragaman hayati kita hilang. Itu yang harus kita jaga. Mungkin gitu Pak ya. Jadi dari hasil itu berapa berdasarkan bawang merahnya dari? Kalau yang MTS pertama itu 18 ton per hektar. 18 ton. Ya, karena itu kan di musim raya. Nah, kalau yang kedua itu kita mendapatkan 12 ton per hektar. Yang musimnya seperti ini. Ya, itu kan dua musim Mas. Jadi pada dasarnya ini tidak istilahnya jangan menggunakan pestisida, tapi gunakanlah pestisida secara bijaksana. Monggo kalau ada lagi silakan. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Pak.
Nah, tapi yang tadi Hasan MD, saya Hasan P, ya, P-nya itu Prasojo. Ya. Yang saya tanyakan tentang dormansi benih di daerah Nganjuk. Nah, ini perbedaannya kan beda di Probolinggo itu menggunakan sistem asap. Itu saya coba sistem asap itu untuk berilancor 3 bulan itu dengan plasi di musim yang kemarin, artinya panen di musim hujan itu mentok di 75 kilo dari sayur basah askip itu 115. Kalau di Nganjuk ini keluarnya berapa persen? Dan terus itu yang pertama. Yang kedua, cara dormansi bawang merah di Nganjuk itu pakai kapur kan banyak, ada kalsium karbonat, ada kalsium magnesium. Nah, itu yang dipakai kapur yang mana Pak? Dan dosis per kintalnya berapa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya masuk tadi disuguhi ada dus kalsium karbida. Nah, itu apakah dicampur itu? Itu saya penasaran dengan, karena saya pas baru masuk itu saya melihat kalsium karbida. Nah, di sini tidak ada mangga, tidak ada alpukat, ini kok ada kalsium karbida. Apakah menggunakan kalsium karbida juga untuk kualitas bawang merah di Nganjuk? Karena yang saya baca atau yang saya pernah tanam di Nganjuk itu memang bibitnya meskipun kawak itu 6 bulan kok kayak 2 bulan masih berat gitu Pak. Bahkan yang kepes-kepes hampir tidak ada. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, terkait cara penyimpanan kita, pertama, masalah resiko penyusutan ataupun kerusakan di dalam penyimpanan itu sangat dipengaruhi dengan saat kita budidaya. Pertama, berarti saat kita budidaya harus mengedepankan unsur fosfat kalium yang tinggi, Mas, termasuk kalsium. Itu tujuannya apa? Agar benih yang kita dapatkan itu lebih bernas, kandungannya cenderung aksiri bukan air, akhirnya risiko penyusutannya rendah. Akhirnya pada kita simpan karena kandungan aksirnya tinggi, tidak mudah membusuk, yang mana membusuk itu mengundang lalat. Lalat akhirnya meninggalkan ngengat ataupun sek ya. Nah, itulah yang kadang mempengaruhi risiko penyusutan tinggi. Mengapa kita memasukkan teknologi menggunakan kapur? Dulu itu sebenarnya Nganjuk juga pengasapan dulu, sebelum adanya pengapuran. Dengan pengasapan itu dulu karena kepemilikan kita masih sedikit, jadi dikatang secara merata di atas, di bawah itu diberi, kalau orang sini itu diam, tujuannya untuk mengeluarkan asap. Tapi karena jumlah banyak, takutnya pengasapan itu kan kurang perhatian, akhirnya dengan pernah juga sebelum kalsium kita menggunakan semen bangunan, itu pernah. Iya, pernah. Semua umum pakai semen. Berjalannya waktu itu ternyata bagus yang pakai kalsium. Akhirnya sekarang menggunakan kalsium itu. Nah, kalsium di sini satu punya peran, kalsium fungsinya sebagai pengawet juga kan. Yang kedua, di dalam kalsium itu kita menambahkan insektisida. Tujuannya agar tidak mudah terserang oleh hama gudang. Lalat tidak mudah masuk, ada serang kaper itu tidak tambahkan pestisida atau insektisida. Adapun jumlahnya mestinya itu antara 100 kilo per 1 ton. Namun, ini saya beritahu sekalian, pada saat kita turunkan kapur mestinya berkurang karena sudah pada saat kita mau kirim Pak. Tapi mohon maaf karena sekarang ada oknum mau dikirim kapurnya tambah. Akhirnya ada bawang rasa kapur. Harga bawang dapat kapur. Nah ini. Makanya jenengan nanti kalau bernego dengan kita ada selisih harga, jangan kaget. Karena kita tujuannya di situ biar ya orang kadang wah kok
di sana lebih murah. Ternyata bapak yang dibeli itu sebagian kabur. Kaburnya banyak. Kadang dia bermainnya di situ, Mas. Karena saya harus menjamin konsumen dalam hal ini, ya mohon maaf bukan pamer. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua Asosiasi Pertanian Bawang Merah Indonesia, nggak mungkin mau menjerumuskan teman-teman petani. Karena apa? Sakitnya bapak saya ikut merasakan. Sakitnya di sini. Ini saja saya sedang membangun opini dengan beliau. Hari ini dalam waktu dekat saya ada mau ke kementerian dalam rangka mendongkrak karena adanya impor Bombay ini. Hingga kita sekarang sudah mengkondisikan menyiapkan bukti-bukti untuk ke Jakarta dalam rangka membela petani agar tidak ada, karena izinnya impornya Bombay. Nah, Bombay itu aturannya size harus di antara 5 cm. Sementara yang dikirim di kita itu kurang lebih 3 cm. Akhirnya apa? Masuk ke pasar, menjatuhkan harga bawang lokal kita. Ya, itu. Ini kita masih dalam proses. Saya sama Mas Daman besok itu mohon doa restu dalam waktu dekat akan ke Jakarta dalam rangka Jual mati-matian. Kalau kapur dulu, bukan dulu yang kalsium untuk bangunan itu, tapi yang lebih halus. Yang karbonat. Adapun di situ ada kalsium karbida. Mohon maaf, ini ada teknologi baru. Seandainya jenengan ingin mempercepat masa dorman bawang, karena di situ ada etilennya. Nah, ini kalau nggak teman dekat nggak saya beritahu. Itu caranya kita open pakai karbit dengan jumlah setiap 150 kilo pakai 3 saset. Iya, diungkep. Ya. Nanti masak. Enggak, alhamdulillah saya sudah mencoba berkali-kali. Saya kalau sudah mencoba nggak berani menyampaikan sama Mas. Tambah ilmu. Ya, kalau nanti lebih detailnya undang saya ke Probolinggo. Ya. Walah. Saya tidak pernah mikir sangu. Disangkuni Allah. Anda bilang Kan aneh kalau saya masih mikir sangu. Wong saya sudah datang ke sana kok saya mikir sangu. Sing mikir ya sampean. Lah iya. Mau ngasih berapa gitu. Enggak ini bawah. Bercanda. Tapi baik Allah kita tetap persaudaraan penting. Tanya saja Mas Tama. Saya di pondoknya bisnya itu enggak pernah saya ditanya, Pak saya sangunya berapa. Yang penting saya diundang sana datang. Adapun setelah itu terserah Allah yang membagi. Bener ini saya bukan ngecap benar. Jadi karbida itu untuk itu. Selain itu Mas, itu dengan saya aplikasikan pakai air, semprotkan pada tanah, pH-nya lebih cepat naik itu. 3 tangki, 1 tangki 3 saset. Nanti kalau jenengan masih mamang, lakukan dalam lokasi kecil. Dicek pH-nya. Untuk menaikkan pH. Iya. Coba. Karbit. Nah, ngokep sedang itu Pak. Iya, yang pisang juga itu. Itu tapi yang betul yang sudah bubukan, yang sudah disaseti seperti teh celup. Tapi itu kalau kondisi bawang jenengan luka, jangan digunakan. Berarti Pak, yang seharusnya Harus sehat. 4 bulan dijual, berarti 2 bulan bisa dijual. Bisa. Pakai apa teknologi? Ya dengan ini nanti jenengan jangan langsung terapkan cuaca dulu dalam skop kecil dan diadakan uji. Benar nggak kata Pak Akan? Ya kalau biar tidak mau rugi jangan pakai punya sampean Pak. Karena dulu kemarin itu saya terapan pertama itu dengan 300 kilo. Saya punya prinsip, yang penting kalau kita tanam akar harus muncul dulu ya. Begitu Ini saya berarti tanam. sudah di kalsium karbida. Oh belum ini. Nah, soalnya 2 bulan setengah sudah. Oh ya, ini kebetulan ini paritasnya bukan tajuk ini. Ini bukan paritasnya bukan tajuk. Ini dari teman saya dari Tuban ini.
Ini kemarin kan dia itu suruh, Pak, tolong jenengan evaluasi. Oke, nanti tak tahu. Jadi Bapak nanti dengan lakukan dalam skala kecil yang nantinya agar petunjuk-petunjuk ke depan lebih akurat. Saya sudah mengamalkan. Ya, jadi terkait dengan budidaya seperti itu. Tadi saya dipesan oleh Pak Kabit, tolong nanti terkait dengan hilirisasi itu juga disinggung. Tadi barang-barangnya di mana ya? Oh iya. Jadi bawang merah itu tidak harus selalu dijual segar. Ada momen-momen tertentu pada saat harga kita jatuh bisa dialihkan ke beberapa produk yang bahan bakunya adalah bawang merah. Kebetulan di sini saya sebagai Gapotan Luhur dan Gapotan Karya Abadi itu adalah binaan Bank Indonesia, Klaster Bank Indonesia. Jadi kami dibina untuk membuat seperti ini, cara membuat pasta bawang seperti apa, crispy bawang seperti apa, itu nanti bisa Bapak Ibu lakukan dengan kelompok wanita taninya. Dan alhamdulillah sekarang di Karya Abadi sudah banyak berkembang untuk jenis-jenis produk-produk seperti ini. Setiap kali ada momen-momen untuk UMKM kami selalu diperankan. Jadi bawang itu tidak sebatas untuk bawang goreng tok, untuk dibuat pasta seperti ini. Nah ini pasti bawang, pasta bawang. Jadi kalau ingin bawang seberapa tinggal ngambil sama sendok selesai, tidak harus ngulek. Ini sambal bawang. Nah, jadi seandainya Bapak sore-sore ibunya sedang pergi di mana arisan atau apa, dengan adanya punya ini tinggal ngambil di botol, nggak harus ngambil sendiri. Jadi peluang banyak. Tapi mohon maaf kalau untuk proses bikinnya memang dulu itu sempat kami difasilitasi Bank Indonesia diundangkan apa jenenge chef dari wongnya gede, nggak nyangka wongnya itu pinter masak. Komplit. Jadi paket komplit. Masakannya enak. Masakannya enak. Olahannya pinter ngolah berarti. Ya. Dan memang kami difasilitasi oleh Bank Indonesia. Di sana sudah ada kan binaan Bank Indonesia? Banyak. Mas Hasan ternyata binaan BI juga. Kena emas malah. Nah, Mas. Yang tahun dapat ya Pak. Pokoknya kalau BI itu rumusnya action dulu. Nah, saya dapat listrik masuk sawah itu kurang lebih 16.500 watt. Pertama saya action pakai elektrik yang tenaga surya 1 hektar, saya depot. Begitu bagus, mau panen Pak Bupati saya undang pamer dulu. Setelah itu saya cerita, ini Pak berdasarkan analisis usaha bisa mengurangi penggunaan batu sekian %. Terus akhirnya di belakang, maka dari itu akhirnya baru ke situ. Jangan tahu-tahu minta action dulu. Insya Allah dengan keseriusan kita Bank Indonesia, bahkan Dinas Pertanian pun sama, Ya jadi depan kita Pak. akan memfasilitasi kelompok yang benar-benar mau maju. Jangan sampai kelompok didorong rodanya kontak, berjumlah berkurang, nggak maju malah sengsara. Gitu Pak ya. Resepnya apa Kak? Ya. Lakukan aktif yang buat campur kalsium karbonat. Kalau cara kambolsan bisa menggunakan yang MIPC yang tabur Mas, yang itu micinta, micindung, atau yang golongan metomil, metindu, lanet. Ya. Monggo. Ini mohon maaf kebetulan kita juga kedatangan teman kita dari Palangkaraya, Palangkaraya. Maju lah. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk bawang merah itu tidak hanya untuk kita jual. Enggak. Adapun nanti ingin belajar di sini, monggo KBP-nya diajak ke sini.
biar dapat cerita yang lebih lengkap. Ini sama Bu Kadis. Ya, ya kita harus memperbanyak itu, Mas. Dengan banyak jaringan. Sebelum tutup, Pak, sebelum tutup, Pak. Oh, Sebelum tutup. Gue belum ditutup ini, silakan lanjut. Oke, terus terus ya. Terus. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya kemana-mana, saya mengarahkan ke kiblat tadi. Ke kiblat. Oh siap. Yang dijelaskan oleh jenengan tadi. Ya. Jadi tentang mikroba. Ya. Gitu ya. Harus tanam itu sawah atau lahan kita itu harus organik. Betul. Nah, pertanyaan saya, setelah Silakan Bapak, monggo. ya, selamat datang dari Pelangkaraya ya. Oke, Oke, monggo gabung Pak, monggo gabung. yang sewa terus ya. Monggo, Oke, santai. monggo. Silakan. Monggo langsung. Oke, monggo. Monggo lanjut teman-teman. Oke, gini. Setelah kita kasih organik, jeda waktunya. Itu jeda waktunya setelah kita campur dan olah itu berapa hari? Karena kadang ketika sudah kasih organik kita tanam malah pertumbuhannya mengkuning, daunnya kuning. Jadi saya tanyakan jedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kapan kita pupuk pakai P dan R kemudian yang K? Artinya kita harus tahu. Nah, untuk mengetahui ini sulit. Sementara kita harus tahu juga apa informasinya, harus punya alat. Nah, selama ini jenengan bisa paham itu bagaimana caranya. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Tadi saya tertarik begini nih. Setiap perubahan cuaca akan mengalami perubahan juga hama yang akan menyerang terhadap tanaman kita. Artinya kita harus mengamati kan sebenarnya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara jenengan kok bisa detail kemudian ini hamanya, misalkan tadi yang ditanyakan Pak Hasan Madun ini cendagiran atau trip ya. Kok kemungkinan kok bisa jenengan ini trip kemudian ini cara mengatasinya seperti ini dan seperti ini. Sementara ini kita nggak bisa punya banyak waktu untuk mengamati itu. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan saya, bagaimana jenengan cara sampai detail itu gitu loh ya. Ini ke caranya ini, ke sumbernya. Mungkin ini sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo jauh Bu Kadis, Bapak, salah tahu sekolah tak jawab pertanyaan pun dulu Probolinggo. Bentar Bu Kadis masih menerima telepon. Palangkaraya hadir. Kalimantan. Di sebenarnya Bu Kadis dari bantu sangat Palangkaraya Pak Mabuk Dede. Oh ya. Oke, jadi gini Mas Am, pertama, kapan berapa jeda waktu kita memberikan organik pada lahan sebelum kita tanam? Sebenarnya organik itu apabila sudah terolah dengan maksimal, saat ini kita berikan, besok tanam, itu tidak ada masalah. Kalau sekarang kita tanam ternyata ada masalah, berarti ada masalah pada saat kita fermentasi, pada saat kita mengolahnya, belum matang beneran. Atau mungkin jangan-jangan tidak difermentasi. Akhirnya apa? Pada saat itu terjadi panas yang tinggi.
Karena yang namanya proses fermentasi itu memunculkannya puncak panasnya meninggi, setelah itu menurun. Kalau kita tidak melakukan fermentasi secara maksimal, tahu-tahu kita tabur, jeda berapa hari berarti panasnya naik. Karena apa? Peran mikroba di dalam tanah yang tingkat mungkin jumlahnya tidak sesuai yang kita harapkan. Mengapa? Kita mengfermentasi itu tujuannya agar bahan organik yang kita fermentasi itu didominasi oleh mikroba positif, yang akhirnya pada saat kita aplikasikan kalau sudah matang tidak ada masalah. Kalau setelah itu kok ada masalah, berarti proses fermentasinya kurang maksimal. Karena yang sering saya lakukan, sekarang kita aplikasi, bahkan hari ini aplikasi, hari ini tanam pun tidak ada masalah, selama itu sudah terfermentasi dengan baik. Atau jangan-jangan salah mengaplikasikan. Contoh, ada kadang pekerja itu tidak ditabur secara rata, tapi karena organik dituang aja dari karung, setelah itu baru ditabur-taburkan. Nah, yang bekas yang tempat dia menuang ini biasanya ada masalah karena terlalu antara media dan jumlah organik terlalu tinggi organik, akhirnya membakar panas. Karena apa? Organik itu bukan media tanam. Organik itu adalah campuran media tanam. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan kok bisa mengidentifikasi ini kena ini. Memang segala sesuatu itu kesimpulan itu setelah menganalisa, kita dapat menganalisa setelah kita mengadakan pengamatan. Mengapa saya bisa memvonis trip? Karena satu, ada rautan. Yang kedua, bentuk ujung tanaman itu sudah mulai menukik, bengkok. Itu dampak daripada serangan trip. Setiap hama itu kan punya ciri-ciri serangan sendiri. Kalau ulat, tahu-tahu merancang dari dalam, karena kelompok telur masuk, setelah itu dia meraut dari dalam. Kalau lirium bisa ada garis-garis. Nah, kalau trip ada raut. Ya seperti itulah macam strategi. Karena kita bertani pun harus sebagai peneliti, tapi jangan sok jadi peneliti. Tadi ada mungkin ada yang dilewati. Ya. Jadi kan jangan-jangan ini tidak maksimal. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita tahu ini maksimal dan tidaknya gitu ya. Oke. Sementara kita tidak punya indera keenam untuk menembus itu. Ya. Satu. Kemudian ketika ini sudah tumbuh bawang kita vegetatif, generatif, kekurangan NKP kita nggak tahu juga itu. Oke. Bagaimana untuk mengetahui itu gitu? Jinawimu juga. Jinawi. Ya cukup ya. Jadi gini Mas Tamam, kebetulan di sini kami difasilitasi juga oleh Bank Indonesia dengan peralatan yang namanya Jinawi. Itu begitu kita tancap ke tanah kita bisa mengidentifikasi, tapi harus pakai aplikasi. Itu nanti bisa terdeteksi kandungan N-nya apa, berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, dan di situ juga muncul rekomendasi. Mohon maaf, ulangi lagi Pak. Khawatir Pak Kadis tidak dengar. Pak Kadis? Iya. Saya tahu maunya. Guyon Pak, tapi beneran ini. Nah iya kan bingung, nggak punya indera keenam kan? Iya toh. Jadi ada alat yang namanya Jinawi. Di situ itu bisa mendeteksi pH, bisa mendeteksi nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan bahkan setelah jenengan klik ke rekom, dia akan muncul organik butuh berapa per hektar, N-nya berapa, K-nya berapa. Itu yang benar Pak, itu yang bagus. Ini Mas Tamam sebagai bocoran daripada Pak Kabit. Siap. PR deh Pak Kabit. Ya biar nggak bingung kan ini. Pak Kabit siap-siap aja menerima proposal dari Mas Tamam. Siap. Masuk. Jadi di sini ada alat itu Mas, namanya Jinawi. Berapa harganya?
Gak usah tanya harga, urusan Pak Kabid. Ya, Gak nanti usah. ada referensi harga biar beliaunya kan nanti di aplikasi ada. Aku nek tak buka saya kok nenek mudanya dikira Pak Kabid gak ada ini. Lah iya. Mending nanti ada pun harga beliaunya. Pak Kabid kita murah hati kok. Jadi Jinawi namanya ya. Oke, siap. Itu bisa bahkan rekomnya muncul. Selesai pertanyaannya. Taslim. Terima kasih Kim. Mantap. Bagus. Siap. Ini. Naik bos. Woi bos. Oke.